warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinari Dinaristiani, NPM 1009030317067. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung, Prodi Manajemen Angkatan 2017. Saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Perbandingan Portofolio Optimal Saham dengan menggunakan metode Constant Correlation Model, Single Index Model, dan Markowitz Model. Studi kasus pada saham yang terdaftar di indeks LQ45 selama masa pandemi COVID-19. Pada awal tahun 2020, seluruh dunia terkena pandemi COVID-19, termasuk Indonesia. Awal mulanya masuk corona di Indonesia terjadi pada bulan Maret. Yang pertama terjangkit virus corona ini yaitu seorang ibu dan anak yang berasal dari kota Depok. Mereka tertular dari warga negara asal Jepang yang sempat mendatangi anak dan ibu tersebut di Indonesia. Penyebaran virus corona ini lebih mudah tertular melalui lendir manusia, karena lendir tersebut mudah terciprat melalui orang yang sedang batuk, bersin, dan juga orang yang sedang berbicara. Alasan pemerintah menganjurkan untuk tidak melakukan kegiatan di luar rumah karena virus tersebut sangat mudah menyebar. Dari bulan Maret, penyebaran virus corona ini sangat cepat menyebar ke semua wilayah yang ada di Indonesia. Sebab itu, Kementerian Kesehatan membuat peraturan dalam upaya percepatan penanganan COVID-19 supaya dapat dilakukan ke beberapa wilayah. Peraturan tersebut dinamakan PSBB. Dengan diterapkannya PSBB di berbagai wilayah, mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat dan juga menurunnya perekonomian. Semua orang mengalami kesulitan dalam mencari nafkah selama masa pandemi ini, karena banyak orang-orang yang di-PHK oleh perusahaannya dan juga ada yang dirumahkan sementara waktu. Semua usaha terdampak dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyampaikan dengan melemahnya investasi dan terpuruknya usaha berdampak pada pasar modal. Dengan menguatnya rupiah dan cadangan devisa di Indonesia yang baik membuat para penanam modal berminat untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Namun tahun ini perekonomian global terganggu oleh adanya wabah virus COVID-19. Pasar modal juga ikut mengalami dampak adanya pandemi ini dikarenakan menurunnya daya beli masyarakat, mulai dari usaha besar hingga yang kecil. Walaupun PSBB mulai diterapkan, transaksi perdagangan bursa cenderung lebih ramai jika dibandingkan transaksi di bulan Februari. Hinarno menjelaskan bahwa situasi ketidakpastian terus berjalan saat IHSG karena menyentuh level terendah. Indeks mengalami penurunan menjadi 37,49% dibandingkan posisi akhir tahun lalu. Investasi saham sangat berpengaruh terhadap indeks saham. Salah satunya indeks LQ45. Indeks LQ45 diperkenalkan pertama kali pada bulan Februari tahun 1997. Namun untuk mendapatkan data sejarah yang lebih panjang, hari dasar yang ditetapkan yaitu tanggal 13 Juli tahun 1994. Dengan nilai indeks sebesar 100, indeks LQ45 merupakan 45 perusahaan yang telah melewati proses seleksi dengan likuiditas tinggi, serta beberapa kriteria pemilihan lainnya. Kriteria yang dimaksud yaitu dapat meliputi pertimbangan kapitalisasi pasar. 45 perusahaan tersebut disesuaikan setiap 6 bulan sekali, tiap awal Februari dan Agustus. Untuk membentuk portofolio yang optimal, investor harus menentukan portofolio yang efisien terlebih dahulu. Portofolio efisien adalah portofolio yang menghasilkan tingkat return maksimal dengan risiko tertentu, atau tingkat return tertentu dengan risiko minimal. Portofolio optimal merupakan portofolio yang dipilih seorang investor dari sekian banyak pilihan yang ada pada kumpulan portofolio yang efisien. Menurut Andy Lilin, portofolio optimal merupakan portofolio yang dipilih investor dari sekian banyak pilihan yang ada pada kumpulan portofolio efisien. Portofolio optimal merupakan cara yang seharusnya dilakukan oleh seorang investor untuk meminimalisir suatu risiko dalam berinvestasi secara seminimal mungkin, atau yang dapat disebut portofolio yang dimana dipilih investor dari sejumlah portofolio efisien dengan karakter investor. Dalam membentuk portofolio optimal dengan menggunakan Constant Correlation Model, yaitu angka acuannya menggunakan Excess Return to Standard Deviation atau yang disingkat IRS. Sekuritas yang memiliki nilai IRS tinggi akan masuk ke dalam kandidat portofolio optimal. Penentuan batas tinggi atau rendahnya dari nilai IRS tergantung dari titik pembatas cut-off point. Sekuritas yang memiliki nilai IRS lebih besar atau sama dengan cut-off point, maka akan membentuk portofolio optimal. Nah, untuk membentuk portofolio optimal dengan menggunakan single index model, yaitu angka acuannya menggunakan excess return to beta atau yang disingkat IRB. Sekuritas yang memiliki nilai IRB yang tinggi atau positif akan masuk ke dalam kandidat portofolio optimal. Penentuan batas tinggi atau rendah dari nilai IRB tergantung dari titik pembatasan atau cut-off point.
Sekuritas-sekuritas yang memiliki nilai IRB lebih besar atau sama dengan cut-off point, maka sekuritas tersebut akan membentuk portofolio optimal. Dan untuk pembentukan portofolio optimal dengan menggunakan metode Markowitz model, yaitu angka acuannya menggunakan expected return atau yang disingkat ERI. Portofolio yang optimal akan berisi sekuritas yang memiliki IRI yang tinggi atau positif. Sekuritas yang memiliki IRI negatif tidak akan masuk ke dalam kandidat portofolio optimal. Penentuan batas tinggi atau rendah dari nilai IRI tergantung dari titik pembatas atau cut-off point. Sekuritas-sekuritas yang memiliki nilai IRI lebih besar atau sama dengan cut-off point, maka sekuritas tersebut membentuk portofolio optimal. Hasil penelitian saya meneliti saham indeks LQ45 selama masa pandemi COVID-19 ini dengan menggunakan metode Constant Correlation Model, Single Index Model, dan Markowitz Model bahwa tidak adanya perbedaan yang signifikan. Sekian atas presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.